ruang pemeriksaan puskesmas yang cukup ramai, Ayu terlihat merengis sesekali memegangi perutnya, didampingi Bimo, suaminya yang cemas. Kamu nggak apa-apa sayang, kan jadi kamu kayak nahan sakit terus. Sakit terus. Tunggu ya sebentar lagi Bu Bidan akan datang. Sabar ya. Bidan Santi terlihat tergesa-gesa, bahkan ia terlihat mengabaikan dan tidak bersikap ramah pada pasien. Pasien selanjutnya, Bu Ayu, silakan masuk Ibu. Jadi gimana Pak, Ibu ini ada keluhan apa ya? Begini Bu, usia kehamilan saya sekarang udah 9 bulan. Terus sekarang juga udah masuk minggu ke-38 nih Bu. Iya Bu. Jadi semalam saya ngerasa sakit perut keras Ibu. Sakit kali Bu. Terus tadi pagi juga ada keluar flek sedikit Ibu. Terus saya ngerasa janinnya sudah kurang bergerak Ibu. Kenapa ya Bu? Oh, sudah 38 minggu ya Ibu? Kalau untuk flek itu sedikit wajar ya Ibu. Mungkin itu juga tanda-tanda awal saja. Dan untuk pergerakan bayi itu juga kalau misalnya dia sudah sedikit mengorang, ya itu wajar. Soalnya kan Ibu semakin besar ya kehamilannya, Ibu perutnya juga semakin besar. Jadi otomatis frekuensi pergerakan bayinya juga akan semakin berkurang, juga akan semakin susah. Jadi karena ruangannya itu semakin sempit Ibu, begitu. Tapi Bu Bidan, kami agak khawatir. Biasanya nggak begini Bu. Apa perlu dicek lagi lebih detailnya Bu? Detak jantungnya dan juga pemantauan pergerakan janinnya Bu. Sudah saya jelaskan tadi Pak, Bu, itu mungkin kontraksi palsu. Dan itu biasa di saat sudah kehamilan tua. Dan tadi tensi ibunya juga bagus kok, denyut jantung bayinya juga terdengar. Jadi nggak apa-apa Bu, Pak. Jadi Ibu boleh pulang dulu, istirahat dulu yang cukup. Nanti sekitaran 5 menit sekali, kalau misalnya ketubannya sudah pecah, nanti Ibu boleh balik lagi ke sini ya Pak, Bu. Karena di sini kan juga lagi banyak pasien, jadi kan harus nunggu dong. Ya kan Pak, Bu. Jadi nggak apa-apa, nanti balik lagi ya. Sekarang Bapak sama Ibu boleh pulang dulu. Ya Bu. Ayu dan Bimo keluar ruangan dengan perasaan yang tidak tenang. Kemudian mereka pun memutuskan untuk ke dokter spesialis kandungan karena kondisi Ayu yang semakin memburuk. Aduh, gimana ya Pak? Tapi Ibu khawatir Pak. Kamu udah sakit. Ibu tenang ya Bu, jangan banyak pikiran Bu, karena tidak baik Bu. Ibu lagi hamil. Gimana kalau kita ke dokter aja Pak? Oh boleh Bu, udah ada ke dokter aja Bu ya. Di ruangan dokter, Tanya yang bernuansa, lebih modern dan tenang, Ayu dan Bima pun datang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selamat siang Bapak, Ibu. Ada keluhan apa Pak, Bu? Siang Dok, jadi gini Dok, tadi pagi saya udah ke puskesmas. Terus saya masih khawatir karena saya rasa perutnya makin lama makin sakit kencang dokter. Terus fleknya sudah kayak semakin banyak kayak gitu. Beda dari tadi pagi sedikit, sekarang semakin lebih banyak kayak gitu dokter. Terus gerakan janinnya juga ngerasa semakin melemah dok. Gimana ya dok? Oh, kalau seperti itu, kita akan melakukan pemeriksaan ya Ibu. Ya Bu. Kemudian dokter Tanya melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk pemeriksaan OSG. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter Tanya terlihat serius saat melihat hasil ESG. Ibu, Bapak, saya sudah melakukan pemeriksaan OSG dan air ketuban itu sudah sangat sedikit berkurang dan juga tali pusatnya sudah melilit ke lehernya. Itu sangat berbahaya, Ibu Bapak. Hah? Yang benar dok? Ya ampun Bu, gimana ini Pak? Ya Tuhan, tadi di puskesmas katanya nggak apa-apa dok. Sabar ya Bu, tahan sedikit lagi ya Bu. Pak, Bu, kita akan melakukan penanganan sesegera mungkin. Kita harus melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan si janin. Di ruang rapat kepala puskesmas yang formal, setelah bayi Ayu berhasil diselamatkan melalui operasi Caesar darurat, namun sempat mengalami kesulitan bernapas dan harus dirawat intensif, keluarga Ayu memutuskan untuk mengajukan keluhan ke ranah hukum. Jadi begini Bu Ratna, saya datang mewakili dari keluarga Pak Bimo dan Bu Ayu. Mereka merasa telah terjadi kelalaian diagnosis yang dilakukan oleh Ibu Bidan, Santi,
di puskesmas ini. Hah? Kelalaian? Apa buktinya, Bu? Buktinya sudah jelas, Bu. Ibu Ayu datang dengan keluhan flek dan perut kencang, dan gerakan janin yang berkurang. Itu adalah tanda-tanda berbahaya yang harus diwaspadai, apalagi usia kehamilannya 38 minggu. Namun, bidan Santi hanya menganggapnya kontraksi palsu, tanpa pemeriksaan mendalam, seperti USG dan pemantauan ketat. Bayi kami hampir saja kehilangan nyawa, Bu. Syukurlah kami ke dokter spesialis dan ternyata istri saya kekurangan air ketuban dan juga ada tali pusar yang terlilit kepada janinnya. Dan kalau misalnya Ibu Santi lebih teliti, kami tidak akan mengalami kepanikan seperti ini, Bu. Kami mengerti kekhawatiran Ibu dan Bapak. Kami segera melakukan investigasi internal dan berkomitmen agar pelayanan puskesmas yang terbaik. Kami tidak ingin kasus seperti ini terulang. Kami mengharapkan pertanggungjawaban dan perbaikan sistem di puskesmas ini. Baik Bu, kami akan segera menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Bidan Santi akan mendapatkan sanksi disipliner dan pelatihan ulang, serta evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelayanan di puskesmas ini. Kami juga akan memberikan pendampingan terhadap keluarga Ibu Ayu. Kemudian Ibu Ratna, kepala puskesmas pun memanggil Bidan Santi untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diperbuatnya. Santi, bisa kamu jelaskan pada tanggal 6 Juli pada saat Ibu Ayu datang ke sini? Saya pikir itu hanya kontraksi biasa, Bu. Pada waktu itu juga pasien saya sedang ramai, Bu. Kontraksi itu juga mungkin tanda-tanda yang tidak serius, Bu, kelihatannya. Santi, sebagai tenaga kesehatan, kita memiliki tanggung jawab besar. Diagnosis yang akurat adalah kunci. Kelalaian dalam mengenali tanda bahaya bisa berakibat fatal. Ini melanggar standar profesi kita. Maaf, Bu. Saya sadar saya telah melakukan kesalahan. Sebelumnya saya meminta maaf dan saya juga akan meminta maaf kepada keluarga Ibu Ayu. Untuk kedepannya saya berjanji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi, Bu. Saya minta maaf, Bu. Tolong bantu saya, Ibu. Saya maafkan kesalahan kamu, tapi kamu tentu akan mendapatkan sanksi. Pada akhirnya Bidan Santi pun menyadari kesalahannya, namun ia tetap diberikan sanksi secara hukum untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Pesan moral utama dari kejadian ini adalah pentingnya ketelitian dan tanggung jawab profesional dalam pelayanan kesehatan. Tenaga medis memiliki tugas besar untuk mendiagnosis secara akurat dan tidak meremehkan keluhan pasien, terutama dalam kondisi rentan seperti kehamilan. Kelalaian bisa berakibat fatal seperti yang dialami Ayu dan bayinya. Prioritas utama harus selalu keselamatan dan kesejahteraan pasien.